berbisnis gitu. Nah, kalau aku bantuin teman-teman buat membeli bisnis. Oke, kita start dari yang pertama dulu nih, Coach Fairly mau bahas tentang apa nih, Coach? Mhm. Ya mungkin seputar ini ya, seputar ngatur yang udah jalan bisnis ya, keuangan tuh penting banget gitu loh ya. Karena ketemunya saya kebanyakan ketemu pemilik bisnis tuh rata-rata koboi ya, koboi-koboi. Hmm. Ditanya laporan keuangan punya nggak? Punya coach. Waktu dicek ternyata itu apa buku cabe saya bilangnya ya. Jadi Buku cuman cabai. buku cabe itu cuma lihat laporan seadanya sebenarnya bukan laporan keuangan yang benar. Padahal bahasanya bisnis itu laporan keuangan. Jadi kalau nggak bisa baca atau nggak bisa bikinnya, gimana ngobrolnya sama bisnis kita? Itu penting banget tuh ya. Oke, Ellen oke, mungkin oke. terbiasa baca laporan keuangan gitu kan. Jadi sekarang gimana Ellen kondisi market yang Ellen lihat? Iya, jadi benar banget nih kayak yang Coach Fairly bilang ya. Jadi buat bisnis tuh penting banget ya dalam kita Hmm, punya laporan keuangan yang bagus, pencatatan yang bagus. Mungkin nanti akan hmm, dijelasin caranya oleh Coach Fairly gimana caranya ya buat teman-teman yang di sini punya bisnis. Nah, kalau bicara tentang saham sih ya saat ini ya mungkin follower Coach Fairly juga mau belajar tentang saham juga nih ya. ya. Jadi Ini bukunya saat ini nih. saham ya, saham itu sekarang memang udah mulai banyak yang naik sejak bulan Maret kemarin ya. Dari Maret kemarin sampai sekarang tuh udah mulai banyak yang naik nih saham. Tapi masih ada beberapa yang belum naik dan ini boleh banget dilirik gitu. Jadi saya tidak Hmm. lagi ajak teman-teman untuk beli BCA. BCA itu udah naiknya udah wah, udah ketinggian, udah kemahalan untuk saat ini. Nah, sekarang saya ajak teman-teman tuh beli kayak Adikarya, terus kemudian ada INTP, ada TLKM, ada RALS buat trading aja ya, terus kemudian LPPF, RALS tuh Ramayana, LPPF tuh Matahari, kayak gitu itu buat Hmm. jangka pendek aja, jangka pendek itu sekitar 1 bulanan lah gitu. Terus kalau untuk yang buat investasi jangka panjang ini uh, selain HMSP, TLKM ya, Hmm. HMSP tadi naik ya. Saya udah sebut beberapa hari ini juga nih. Jadi congrats buat teman-teman yang ini. Juga BBNI tuh ada yang bilang BBNI slow. Nah, kalau si HMSP nih, HM Sampurna, ini emiten rokok kan. Sebenarnya aku nggak mau nih, Fer, beli ini, beli rokok. Kenapa? Kan aku nggak suka Kenapa? ya orang di dekatku merokok kan ini. Aku nggak ini juga. Tapi Itu pribadi dong belakangan berarti ya, karena bener, pribadi itu kalau itu subjektif. Bener banget tuh. Jadi subjektif. investasi kan subjektif juga tuh. Tapi belakangan ini nih, aku lihat Hmm. tergoda banget nih aku sama fundamentalnya si HMSP dan GGRM ini. Kalau GGRM ini Hmm. harganya harga sultan, udah puluhan ribu gitu. Gitu. Nah, kalau si HMSP ini, Coach Fairly, harganya tuh cuma Hmm. 1.850. Jadi orang-orang tuh bisa Oke. beli dengan 200 ribu rupiah aja. Jadi aku berpikir, kalau misalkan ini terjangkau buat banyak orang, pastinya banyak orang juga lebih memilih ini. Dan disitulah akhirnya saya memilih Hmm. HMS gitu. Ya sebenarnya GGRM Hmm. gudang garam juga tuh gitu. Jadi Coach Fairly kalau misalkan mau coba ini nih investasi saham nih ya, masuk ini di salah satunya itu. Nah, banyak nih teman-teman Oke. nanya di karya belum jalan, ini belum jalan. Kemarin juga si HMSP, teman-teman bilang HMSP belum jalan, nah sekarang jalan gitu. Tunggu waktunya aja. Hmm. Kayak ini ada Bible Hmm. verse, Fairly apa namanya? Semua apa akan indah pada waktunya. Ya. Nah, itu sama. Semua saham akan naik pada waktunya. Jadi sabar, oh, teman-teman. Sabar, kuncinya itu ya, memang ya. Jadi sabar, oh, teman-teman gitu. Nah, kalau bicara tentang bangun bisnis ya, nanti aku bakalan Hmm. bahas lagi saham-saham. Tapi sekali lagi Hmm. sabar, teman-teman ya, gitu. Oke. Nanti aku bahas tuh saham semuanya, tulis pertanyaanmu, aku tulis nih. Nah, kita mau belajar Iya, juga iya. dari ya, gimana caranya urusin duit yang benar di perusahaan kita kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya Iya. sambil nih ya belajar bisnis nih ya, teman-teman di sini nih ada yang punya bisnis apa sih? Sekalian mumpung di depannya teman-teman nih ada coach nih ya, Iya, coach Fairly boleh. dari Tanya juga Gratil boleh. juga. Ya. Nah itu teman-teman PTBA belum dibahas. Teman-teman boleh tulis pertanyaan di situ tuh, baik pertanyaan seputar bisnis maupun pertanyaan seputar saham. Mumpung ada coach Fairly nih bisa konsultasi bisnis gratis gitu. Oke, Hmm.
Silakan Oke. nih Coach, tips untuk membangun bisnisnya nih Coach. Iya, jadi tadi ya, kalau lanjutin yang dari tadi, kebanyakan pemilik bisnis itu koboi. Karena orang yang mulai bangun bisnis tuh basicnya sebenarnya dia awalnya karena dia pinter jualan biasanya. Ya, pinter jualan, wah ini gede nih, mulai rekrut tim satu, rekrut dua, makin gede kan. Jadi basicnya tuh dia nggak ngerti manajemen, dia nggak ngerti keuangan, dia basicnya jago jualan rata-rata pemilik bisnis itu gitu. Dan ketika besar problemnya makanya makin luas. Jadi saya banyak temuin pemilik bisnis yang misalnya gini, kok aku bisnis kok makin besar ya, tapi kok apartemenku kejual gitu ya, kok tanahku malah aku gadein, malah aku nggak bisa nebus, kata dia begitu. Padahal bisnisku makin besar gitu. Nah, rata-rata saya lihat mereka tidak belajar namanya laporan keuangan yang benar gitu ya. Ini yang satu yang penting banget, nggak ngomong di bisnis nih, ini ngomong di hidup juga gitu ya. Ini emang mau gelap-gelapan gini kan. Ya, oke. Jadi, Aku mati tiba-tiba kaget aku. Go ahead. makanya tadi kaget juga ngeliat ya. Ya. Oke. Jadi kalau cuma satu nih dari semua laporan keuangan, penting banget punya namanya cash flow forecast. Ya, laporan cash flow forecast. Jadi cash flow forecast itu beneran sudah memforecast keuangan perusahaan kita, bisnisnya kita sampai akhir Desember, bahkan sampai akhir 2021, itu rencana masuknya akan berapa? Balik lagi ya, ini forecast ya, kayak saham, kita plan ini bakal naik kan belum tentu dia naik, ya bisa jadi turun gitu ya. Jadi forecast, jadi ilmu memprediksi dalam tanda kutip. Jadi harusnya naiknya segini nih, tahun depan harusnya naik segini, di plan semua uang masuk bagaimana dan uang keluar juga di plan. Berarti harusnya kalau di bulan ini udah nambah tim sekian, berarti pengeluaran jadi sekian. Jadi terus kenaikannya bagaimana? Kurang lebih Desember 2021 kita tahu cash-nya kita ada berapa. Ya, cash-nya kita ada berapa. Jadi semua terplan dengan baik. Nah, kebanyakan tidak melakukan seperti itu. Biasanya cowboy. Bisnisnya makin besar, cash-nya makin banyak, dia beli mesin 30 miliar. Karena dia pikir omset gue gede kok, aku gede di nggak masalah dong beli mesin 30 miliar. Nggak sadar, goyang besoknya. Saya banyak temuin begitu, omsetnya ratusan miliar, ngegampangin beli mesin kayak begitu. Bisnisnya gede banget, bangun mes 2 miliar buat tim, nggak masalah lah kok, kayak gitu kan kasihan mereka gitu. Jadi aku bangunin mes. Padahal habis itu bisnisnya goyang, ya kan repot gitu loh. Jadi salah ini. Bahkan yang kisah nyata yang baru gara-gara COVID ya. Salah satu saya pegang klien. By the way, saya tidak pegang klien lagi, itu existing klien semua. Jadi saya sebagai head coach tuh fokusnya mengcoaching para coach, udah tidak handle klien-klien baru lagi gitu ya. Jadi ada klien saya itu dealer, saya nggak bisa sebut mereknya ya, pasti ketebak langsung soalnya. Pokoknya dealer besar kendaraan gitu ya, sering juara nasional. Dia kalau jualan sebulan, bayangin di kota kecil ini doang ya, jualan 3.000 sampai 5.000 unit per bulan. Dalam hati saya, pantesan jalanan macet banget ya gitu ya. Soalnya ada dia gitu ya. Dia aja jualan segitu, sebulan 3.000 sampai 5.000 unit. Nah, terus gara-gara COVID, jualan tahu nggak Alan berapa? Tinggal 5 unit. 5 Aduh. unit jualannya. Dari 5.000 tinggal 5 unit per bulan. Itu shock dong, secara mental dia shock. Ya, secara keuangan karena dia nggak atur dengan baik selama ini. Virtually, waktu ketemu saya di bulan April akhir mau menjelang Mei lah gitu ya, di Mei, virtually di kepalanya itu adalah gini, udah deh coach kita bangkrut aja, malah gitu. Jadi udah membangkrutkan bisnisnya, karena dia bilang gini, mendingan bangkrut sekarang coach lebih keren kata dia. Jadi bisa alasan ini kan COVID, jadi wajar dong kalau nggak THR, wajar dong kalau nggak bayar pesangon, kan kita bangkrut nih gitu ya. Nah lihat. Ini pada debak ya Honda Yamaha, udah jangan ditebak-tebakin tuh ya. Ini klien konfidensial nih. Nah, jadi virtually sudah membangkrutkan bisnisnya gitu ya. Karena percuma coach ini kita mau injek dana lagi juga nanti paling tahan berapa bulan sih. Menariknya waktu ketemu coach, ini pentingnya ketemu coach, banyak blind spot biasanya. Waktu dibuka laporan keuangannya dengan benar, ya diatur dengan benar. Dan saya bikin forecastnya, Pak, saya nggak muluk-muluk deh. Bulan Juni kita tetap jualan 5, bulan Agustus jualannya 5 atau 10, naiknya 5, 10, 15, nggak tiba-tiba jadi 1.000 lagi atau jadi 100. 5, 10, 15, naiknya cuma 5 sampai Desember, sampai tahun depan. Lalu laporan keuangannya dilihat, ditarik sampai belakang, lalu dilihat stoknya, dilihat segala macam. Apa yang terjadi? Betapa kagetnya dia, duitnya dia masih cukup sampai Maret tahun depan. Ternyata. Dia nggak tahu tuh, dia kaget, dia sendiri kaget. Kok cukup ya buat Maret tahun depan ya? Iya, soalnya ada stok
700 juta di oli dia, karena dia ada itunya juga, ada dealer apa, bukan dealer apa sih, bengkel besarnya juga gitu ya, ada 700 juta di oli, ada sekian 2 miliar di spare part. Pak, itu udah jual murah-murah aja, bodo amat deh, nggak usah mikir untung deh, yang penting bisnisnya hidup kan, pilih mana gitu kan. Intinya sampai Maret dia masih bertahan hidup dengan tetap ngasih THR, bayangin ya. Jadi di titik itu penting banget pertemuan itu, jadi wah kalau gini sih jadi semangat lagi kok. Saya tetap sih di hati saya pengennya bisnis ini jalan, bukan dibangkrutin. Cuman kan tadi kayaknya udah mumet banget nih, tinggal jualan 5, bayangin gitu loh. Jadi market lagi begitu, walaupun ada beberapa market di otomotif naik ya beritanya, Helen ya. Di beberapa menarik juga sih, lagi kondisi gini naik. Kemarin saya live sama BMW, mereka jualan tuh lewat Tokopedia tuh ya, lucu juga gitu ya. Dan terjual gitu ya. Hino juga jualan lewat Tokopedia. Bicara tentang otomotif ya, otomotif. Aku tuh tadi barusan habis baca satu berita penjualan mobil di bulan Juni, data Gaikindo mencatat penjualan mobil penumpang Juni 2020 naik 3 kali lipat dari bulan Mei kemarin. Kayaknya tuh orang-orang udah males naik pesawat kali ya, takut ya, jadi mereka naik mobil gitu. Aku nggak ngerti juga. Atau mungkin mereka udah saking bosennya di rumah gitu. Jadi penjualan di bulan Juni catat naik 244%. Nah sebenarnya teman-teman, kalau dipikir-pikir orang Indonesia ini beneran ekonominya tertekan atau enggak sih? Jadi saya juga kadang-kadang bingung ya, tapi masyarakat Indonesia ini termasuk masyarakat yang berani belanja atau konsumtif. Mungkin kemarin kalau teman-teman ada yang lihat TikTok aku, yang aku post di Instagram juga tuh, aku bahas bahwa Singapura tuh resesi, dia minusnya dalam banget. Kalau Indonesia bisa nggak itu minus 2 kuartal? Oh bisa aja dengan kondisi kayak gini, tapi minusnya paling minus 1 digit lah, nggak sampai minus 2 digit kayak Singapura gitu ya. Kenapa? Karena Indonesia sangat konsumtif sekali. Dan yang menarik nih Coach ya, ini penjualan mobil kenceng nih. Nah, kalau bicara tentang penjualan mobil, ini langsung teman-teman langsung nebak-nebak semua. Astra International terbang. Ada yang nggak perhatiin ini nih. Ada yang perhatiin ini Astra terus, tapi ada yang nggak perhatiin ini. Nih, perhatiin nih. Saham ini bisa dibeli dengan modal cepeceng. Cepeceng dapat 1 lot sih. Cepeceng ya, dapat 1 lot ini. Apa coba teman-teman? Bukan Astra International dong pastinya. Ceng-ceng. Apa coba? Apa ini? Tebak. Bukan IMAS. Bukan IMAS. Ini adalah Astra Auto Parts. Astra Auto Parts. Oke. Nah, ini juga masuk radar nih teman-teman ya. Astra ini masuk Astra Auto Parts masuk radar ya, bukan Astra International tapi Astra Auto Parts. Oke. Oke, ada yang nanya nih Indomobil gimana? Aku coba lihat ya. Kalau Indomobil gimana ya? Indomobil sukses. Mungkin tadi perusahaan yang disebut sama Coach Ferry itu jangan-jangan salah satunya dari yang aku sebut, aku nggak ngerti juga. Ya. IMAS, IMJS ini juga masuk radar teman-teman ya. Jadi IMJS sudah jalan duluan. Jadi sekarang ini teman-teman kalau tanya sahamnya yang lagi bagus apa sih? Sekarang tuh justru banyak banget saham-saham yang bagus itu dari perusahaan-perusahaan yang second liner yang belum naik. Kalau yang blue chipnya sisa dikit kayak misalkan PLKM, HMSP, GGRM aja baru naik tadi. Kalau teman-teman nanya Gudang Garam sama HM Sampurna masih boleh dibeli nggak buat investasi jangka panjang? Masih boleh gitu ya. Kalau buat trading udah telat, kalau buat investasi masih boleh. Nah, ini perusahaan-perusahaan otomotif kayak tadi Coach Ferly bilang ya, Coach itu kasih tahu kliennya kali ya Coach ya. Jangan putus asa dulu kayak Coach tadi bilang ya. Ini menurut kata Ellen saham kamu ini mau naik loh. Malah dikasih tahu. Jadi yang soal auto, IMJS, terus tadi ada IMAS ya. Astra International sendiri dan big caps-nya ini juga masih cakep gitu. Cuman kalau saat ini sih karena IHSG udah naik kenceng 4 bulan ini, aku agak menghindari yang terlalu blue chip, apalagi blue chip-nya yang udah naik lumayan. Astra International tuh udah lumayan tinggi. Nah, dia tuh ini Coach Lee, mungkin salah satu di antara itu ya, aku juga tak tahu siapa klienmu. Ya, jadi konfidensial ya, jadi jangan ditebak-tebak ya.
dari Maret sampai saat ini si ASII atau Astra International dia tuh udah naik sekitaran 62%. Nah, jadi aku carinya Hmm. yang belum belum banyak naik lah kayak TLKM, terus kemudian HMSP itu belum belum jalan juga, terus ADI, RAS, LPPF. Nah, si Ramayana dan juga Matahari Department Store itu nanti kalau misalkan ini COVID-19 udah semakin membaik dan juga PSBB ini udah beneran dibuka gitu, itu bisa dampaknya bisa positif untuk kedua perusahaan itu. Dan sekarang sih saya memang masih milih-milih yang masih diskon-diskon banget gitu. Ayam-ayaman gak Hmm. terbang-terbang. Sabar, sabar semuanya Tuh, ayam. sabar. Oke, coach, coach, kasih tips Iya, lagi iya. dong. Kasih tips lagi dong. Ini kan Mm-mm. perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi ini ya, banyak banget yang Mm-mm. terdampak pandemi. Terus Mm-mm. kayak tadi beberapa perusahaan misalkan otomotif, terus kemudian perusahaan Iya. apa lagi banyak ya. Tadi salah satunya otomotif ya. Terus yang kasihan Mm-mm. banget tuh yang lagi perusahaan sektor pariwisata. Itu gimana tipsnya supaya teman-teman bisa semakin bisa bisa semakin bagus lah gitu. Iya. Intinya gini, ada beberapa bisnis yang memang dalam tanda kutip di kondisi begini udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, gitu kan? Ya, kalau yang Hmm, jadi mesti ini dulu, mesti dicek dulu, dia tuh masih bisa pivot ke lain atau tidak, gitu. Kalau tidak pivot tuh maksudnya, contoh ada orang bisnisnya itu apa tuh wedding itu tuh background apa sih namanya? Kalau wedding tuh yang bikin backgroundnya itu tuh ya, lah. Hmm. ya pokoknya bikin Background itu. Nah, semua gitu kan. Tapi dia punya tukang, dia punya resource dengan baik. Dia bikin apa tahu nggak, Len? Dia bikin peti mati, ya. Dan peti mati kan lagi banyak dicari, gitu loh. Maksudnya di kondisi sekarang. Maksudnya dibutuhin gitu loh. Ya, jadi horor, tapi itu keren, ya gitu loh. Ya, tuh lihat gelap tuh, ya. Temanya malam Ya, banget. Oke, iya, jadi lanjut agak lanjut. horor dikit gak apa. Hmm. Tapi itu satu pivot. Artinya aku wedding ya, nggak bisa mati deh aku selesai nih, nggak bisa ngapa-ngapain nih gitu ya. Lalu dia pivot, jebret ke ke hal lain. Itu bagus menurut saya, itu keren gitu. Ada klien juga di bidang konveksi Tanah Abang, terus jadi anjlok semua ya dia bikin itu. Dia salah satu pionir yang bikin itu sih jaket jaket anti corona lah pokoknya, dia tuh kemarin viral banget lah pokoknya, salah satu klien saya itu. Nah terus kalau itu masih bisa pivot, kalau nggak bisa pivot balik lagi cek. Nah ini pentingnya laporan keuangan sebenarnya. Kita tuh masih bisa nafas sampai berapa lama? Terburuknya kondisi corona masih begini terus 3 bulan ke depan, itu kita hidup apa enggak? Nggak boleh by feeling ya, waduh mati nih. Nah ini mentalnya langsung jatuh nih biasanya, karena nggak punya kayak laporan cash flow yang benar, akhirnya mentalnya jatuh, kayaknya mati nih, gimana yang ngegaji anak-anak, kayak gimana nih nanti uang belanja istri ya, nanti gimana. Nah itu tuh, jadi cek dulu cash flow-nya. Kalau ternyata sampai 3 bulan atau 6 bulan masih bisa bertahan dalam tanda kutip, kasarnya kan gini, besok tidur aja nggak usah ngapa-ngapain, kan nggak mati gitu loh maksudnya. Jadi tenangin diri dulu, memang salah satu tips ya. Ya tenangin diri dulu, baru ini, baru mikir ini. Kalau saya lebih setuju lebih ke ini, apa namanya, nabur nabur apa namanya, nabur benih dari sekarang. Jadi maksudnya kita kuasain digital marketing ya. Kalau yang punya punya travel kan nggak bisa jualan travelnya ya. Ya dari sekarang kuasain SEO bagaimana, karena itu SEO tidak bisa kita kerjain sekarang 3 bulan lagi baru apa, kan 3 bulan lagi baru naik gitu. Jadi ketika badai ini lewat ibaratnya, kita tuh paling siap ya. Semua senjata kita, weaponnya kita tuh kita bangun, dan kita bangunnya dengan tenang, karena terburuk-terburuknya kita udah lihat cash flow kita masih bisa tahan kayak gitu. Tapi kalau beneran nggak bisa tahan sampai 3 bulan, artinya coach memang bulan depan aja kita nggak makan coach, ibaratnya semua mati gitu ya. Memang itu idealisnya, bahkan nggak boleh idealis, justru harus ganti bisnis cepet-cepet ya, ubah bisnisnya ke hal kayak gitu. Jadi mesti loncat loncat banget gitu. Jadi itu sih Len. Jadi balik lagi sebenarnya itu pentingnya laporan keuangan. Semua klien saya yang kena COVID, semua pertanyaan saya sama. Coba buka yuk laporan keuangan kamu. Dan rata-rata waktu dilihat bisa bertahan 3 bulan 6 bulan, udah besok tidur aja dulu ya. Jadi jangan stres Jadi dulu intinya gitu.
Oke, teman-teman tadi ada yang nanya tuh gimana caranya ngelihat forecast tentang laporan keuangan kita. Sebenarnya simpel banget sih teman-teman ya, dilihat aja cash-nya. Hmm. Nah, salah satu Hmm. rasio kemarin aku juga ada bahas di live kemarin, terus di seminar yang sebelumnya, seminar online diskon magang sebelum itu aku udah bahas yang namanya cash ratio. Nah, cash ratio ini semakin gede semakin bagus. Cash ratio ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan untuk membayar liabilitas atau kewajiban jangka pendeknya, utang jangka pendeknya. Nah, teman-teman coba sebutin perusahaan hari ini judulnya HMSP ya. Judulnya HMSP ya. Kita lihat apakah si HMSP ini dia punya cash ratio tinggi. Ini 2015 si cash ratio-nya HMSP ini 0,38. Terus 0,79. Dia terus naik ya, ini sempat agak turun. Kalau 2020 ini baru kuartal 1 nggak bisa dilihat, harus disetahunkan. Kalau mau disetahunkan ya gampangnya dikali 4 gitu, tapi itu strategi TTM ya, bukan teman tapi mesra. Trailing 12 months maksudnya. Jadi kita lihat aja selama 5 tahun terakhir dia cash flow-nya gimana. Ini lumayan cukup bagus, tapi kalau Anda perhatikan dengan yang lain, kita bandingkan ya dengan GGRM ya. Ini HM Sampurna, ini kita bandingkan dengan Gudang Garam. Gudang Garam dia punya rasio arus kas berapa? Wah, ternyata ini lebih bagusan si ini nih. Bagusan si HMSP nih ya. Jadi ini lebih kecil daripada si HMSP. Berarti saya pilih HMSP ya melihat cash ratio kayak gini ya berarti ya lebih oke lah gitu. Nah, kita lihat yang lainnya. Kemarin aku lihat Sido muncul nih ya. Nih, yang suka ini sering masuk angin, minum tolak angin. Ini cash ratio-nya si Sido muncul ini lumayan tinggi nih, tinggi banget malah ya. Dari 5, 4, 32 ini kalau dibandingin sama si HMSP, ini tinggian ini banget. Nah, ini karakter perusahaan juga sih, dia kasnya gede, kas dan setara kas gede. Cuman kadang-kadang perusahaan yang kayak gini nih sifatnya konservatif, biasanya utangnya kecil. Nah, kelihatan di sini. Ini yang 0,08, 0,09 ini adalah debt to equity ratio dia, utangnya dia, tingkat utangnya dia ya. Kita bandingkan sama Gudang Garam ya. Nah, ini Gudang Garam, dia punya debt to equity ratio, utangnya lumayan nih, 0,67, 0,5. Artinya kalau utangnya debt to equity ratio-nya itu di angka 1, itu utang dan juga ini debt dengan ekuitas, dengan modalnya itu sama. Kalau lebih dari 1 ya besar pasak daripada tiang. Sekarang kita lihat HM Sampurna. HM Sampurna debt to equity ratio-nya berapa? Oh, debt to equity ratio-nya ini lebih kecil daripada GGRM ya. Jadi that's why saya juga lebih memilih si HMSP, selain karena harganya juga secara harga, bukan secara valuasi ya, secara harganya dia lebih murah dan itu akan mendorong investor retail untuk masuk lebih banyak gitu. Oke. Coach, kita bicara tentang ya. Aku panggil kamu Verly aja lah ya, kita kan temen ya. Biasa ya, ngobrol bareng. Oke. Ini aku mau bahas tentang satu perusahaan, masih di sektor otomotif juga ya. Ini ada satu perusahaan yang menurutku menarik banget, cuman sayangnya dia punya likuiditas itu kecil. Teman-teman bisa perhatikan ini. Dan dia kayaknya juga udah masuk ke teknologi ya. Ini apa nih perusahaan ini nih? Nah, dia udah punya ini aplikasi Google Play di Android dan juga di iOS nih kayak gini. Aku suka dengan perusahaan yang udah masuk ke teknologi. Tadi ada yang nanya, kenapa sih perusahaan e-commerce, perusahaan IT kok nggak naik-naik di Indonesia? Nanti aku akan jawab ya. Nah, ini aku suka sekali dengan perusahaan seperti ini karena memang saat ini zaman berkembang ke arah teknologi. Bahaya banget tuh perusahaan yang tidak mau peka terhadap teknologi. Mohon maaf ya. Contohnya dulu adalah Bluebird, dia kan kena apa namanya terdisrupsi oleh Uber waktu dia masuk. Jadi bisnis model harus perhatiin banget. Nah, ini aku senang dengan satu ini. Cuman sayangnya memang saat ini dia lagi terdisrupsi oleh COVID-19 ya. Jadi nanti kalau COVID-19 udah mereda, saya melihat di sini akan jadi bagus lagi. Dan secara teknikal, aku belum lihat angka ya, fundamental numbers aku belum lihat, baru lihat bisnis model aja. Secara teknikal, ini si ASA
Adi Sarana Armada hari ini tuh dia naik 6% kan. Dan ini masih arahnya masih akan naik karena di sini ada peningkatan volume yang lumayan banget gitu. Cuman sayang dia likuiditasnya agak kurang gitu. Itu sih yang mau sampai ini coach ya. Oke, boleh nanya nggak Len? Mau nanya Len seputar saham ya. Jadi itu sebenarnya kan saya kan tadi jadi coach salah satu bidang otomotif ya. Ini ada otomotif lain lagi nih. Jadi saya tahu fakta begini. Kalau kayak acara Gias, IMS itu omsetnya mereka tuh lagi gila-gilaan. Bahkan itu 25% omset setahunnya mereka tuh disumbangin dari satu event itu. Gitu loh, bayangin. Jadi kalau ada 2 event, 50%-nya disumbang dari situ, dari event itu. Nah, saya salah satu coach brand luxury, salah satu lah di sana gitu ya. Nah, itu kalau ke saham pengaruh nggak? Artinya di season ada Gias, ada IMS tuh bisa jadi naik atau jadi pengaruh nggak kalau kayak begitu? Saya kan taunya dari sisi penjualan tuh mereka keren banget tuh kalau lagi event begitu. Nah, pengaruh Iya, ke belakang nggak? kadang-kadang nih ya saham tuh unik. Saham tuh unik. Jadi kadang-kadang nih, berita itu bisa kadang-kadang memberikan dampak langsung. Tapi kadang-kadang enggak juga. Contoh ya, aku kasih contoh ya. Yang namanya GIAA Garuda Indonesia, udah itu semua orang udah tahu, nggak usah harus ngerti strategi saham. Teman-teman udah tahu bahwa dia itu terdisrupsi kan, parah terdisrupsinya. Tapi kalau kamu lihat di sini, ini dia kemarin bisa naik sampai 116% dan sekarang pun masih bisa masuk watchlist. Aneh nggak? Dari Maret sampai dengan Juni. Ya inilah kadang-kadang untuk pergerakan jangka pendek sampai jangka menengah. Jangka pendek itu 1 bulan, jangka menengah itu sampai 6 bulan. Kadang-kadang saham perusahaan fundamentalnya nggak gitu bagus pun bisa naik kenceng gitu. Nah, contoh lagi yang lebih aneh yang satu ini. Ini perusahaan ini kurang sentimen negatif apa? Pasti semua juga tahu gitu. Oke, perhatikan. Dia naik 138%. Sempat naik 138%. Nih. Oke. Ya. Tapi ada juga perusahaan yang kena dampak berita itu secara langsung. Contohnya ini, ICBP. Nah, di sini ini ada berita tentang apa? Akuisisi Pine Hill. Sekarang lagi panas lagi nih. Nah, terus kemudian karena akuisisi Pine Hill ini dinilai valuasinya kemahalan dan seterusnya ya, dan itu juga merupakan perusahaan afiliasi, jadi dia dihukum oleh market 1, 2, 3, 4. Nah ini auto reject bawah nih sampai hari ketiga waktu itu saya ada trading masuk di sini dan juga teman-teman kita ajak juga masuk di sini untuk trading kita udah profit taking jualan sekitar di sini. Jadi ada dapat sekitar ya 10% dapat lah ya. Nah ini teman-teman yang masih nyimpen buat investasi sekarang udah profit 23%. Nah terus ini ada yang nanya ini nih, wah akuisisi Pine Hill ini bisa batal nih atau gimana nih karena dinilai kok agak kurang proper atau gimana gitu. Nah kalau misalkan sampai terjadi lagi ada sentimen negatif lagi dia jatuh lagi. Untuk ICBP, ini fundamental perusahaannya kan bagus kan. Jadi khusus si ICBP ini, view aku adalah long term, masuk lagi. Gitu. Jadi kita punya 2 view. Ada yang untuk jangka pendek menengah, itu untuk trading aja. Trading itu kita nggak terlalu perhatiin fundamental. Kita hanya perhatiin harganya aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, kita benar-benar perhatiin fundamental banget. Justru kalau pas dia harganya saham jatuh, kesempatan gitu. Kira-kira itu sih Coach Verly. Singkatnya gini, artinya ya berarti singkatnya gini, artinya kalau di besok nih ada Gias, terus muncul berita gitu ya, dalam 3 hari brand X menjual 700 unit dalam 3 hari, nah itu langsung berdampak ke ini biasanya? Nggak mesti. Belum tentu? Nggak mesti. Nggak mesti. Kadang-kadang berdampak, kadang enggak. Yang lucu lagi ya, itu kan cuma Gias sih. Yang lebih lucu lagi adalah ini demo di Amerika. Kemarin kan sempat demo besar ya, ya, dan juga COVID-19 juga kan ya. Tapi saham tuh kan sempat dia naik terus dari Maret sampai Juni tuh naik, terus saya nggak peduli gitu. Ya itu kadang-kadang kayak gitu di saham. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan news. Kalau di saham kita harus
kalau mau trading kita harus bisa ngebaca psikologi market itu dari grafik analisis teknikal gitu. Hmm, hmm, oke, oke. Banyak tuh yang Coach, nanya coach, tuh ya. ada buku bisnis is fun sih. Brengsek. Kenapa? Iya, Ada yang ini nanya. buku ntar saya bagi ya, ntar di akhir saya kasih tahu caranya. Ini buku bestsellernya salah satu bisnis book bestseller nasional. Pokoknya nanti saya kasih tahu. Ntar terakhir lah saya bagiin ya caranya ya, Ellen ya. Ini yang bikin Johannes G. Pauli tadi nanya hubungannya sama Coach Johannes apa? Hubungan saya baik-baik aja ya. Jadi saya strategic partner lah ya. Saya owner untuk Gratio Tangerang seperti itu ya. Coach Johannes kan Gratio foundernya gitu. Ntar saya kasih tahu. Ini salah satu buku praktis bisnis. Ada yang nanya, Penhill nanti kalau misalkan ini nggak jadi akuisisi atau gimana, itu ngaruh ke fundamental atau enggak? Aku sih tetap ngelihat ini ya, ICBP dia bisa menghasilkan laba secara konsisten dari tahun ke tahun secara sustainable. Jadi itu yang aku lihat, gimana dia berdagang, gimana dia menghasilkan keuntungan, itu dari tahun ke tahun bagus terus. Jadi ya masih bagus sih. Kalau mau investasi masih bagus. Kalau misalkan sampai ada kayak kemarin lagi turun dalam, wow itu kesempatan jarang. Itu sih. Coach, minum dulu coach. Hmm. Oke, oke. Ya, ya. Sambil Teman-teman, belajar nih, Ellen. ntar aku, Wiim nih, ada yang nanya Wiim juga. Ntar ya aku bahas Wiim ya. Ya. Oke, Fer, mau kasih tips apa lagi nih? Tips Mm-mm. marketing atau apa gitu. Mm-mm. Teman-teman kan banyak yang punya bisnis juga nih. Info gimana Ya. MTDL ntar ke bahas. Mm-mm. Iya, Go jadi ahead, go ahead. eh kalau tips ya, tips ke mana nih? Ke marketing gitu ya. Karena tips banyak banget ya. Kalau tips ke marketing ya, baik lagi yang paling penting tuh kebanyakan saya temuin kesalahan termasuk tadi pagi saya masih ketemu klien yang udah omsetnya cukup besar. Kesalahan terbesarnya adalah dia bilang siapa target marketnya. Jawabannya adalah semuanya. Ya, itu jadi itu kesalahan terbesar. Kita nggak bisa serang semua orang, ya. Siapa yang datang ke bisnis kita, mau anak kecil, mau ibu-ibu, mau beli barang kita, ya ladenin. Tapi kita mau serang siapa, itu kita harus pilih, ya. Jadi itu dalam banget, memang harus spesifik banget target marketnya. Jadi gini, dari yang punya bisnis nih, banyak hati-hati kejebak ini. Kalau cuma satu yang harus dikuasain dari semuanya waktu bangun bisnis, itu memang harus jago bikin customer antri, ya, harus jago marketing lah, kayak gitu ya. Hati-hati kita kejebaknya justru inovasi produk lagi, benerin lagi. Memang tuh bagus, inovasi bagus, cuman jangan kesedot ke situ energinya gitu. Justru pikirin ini target marketnya siapa ya yang harusnya harusnya ini ya, sampai kecil banget, sampai umurnya, aktivitas sehari-harinya, karena nanti kita tahu tuh, kalau saya sama klien biasa sampai dia jam 6 sampai jam 7 pagi ngapain orang ini, jam 7 sampai jam 8 ngapain. Kita perhatiin tuh ibaratnya grafik hidupnya gimana gitu loh. Oh, dia tuh baru santai jam segini, kita bisa serang dia di jam sini dengan cara apa, kayak gitu tuh. Jadi kita mesti tahu 60 degree marketing itu, baru kita tembakin jebret 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 sampai rasanya dia kok tiap hari aku liatnya brand kamu ya gitu, cuman kamu doang ya gitu. Jadi itu penting ya. Jadi fokus sama market yang 20%, tapi menghasilkan 80% sama kita. Daripada kita fokus sama market yang 80%, padahal cuma menghasilkan 20% ke kita. Jadi itu sih, itu yang paling fundamental banget sih. Dari semua tips, itunya dulu, fundamentalnya dulu yang dibenerin. Bukan, banyak kan pertanyaan, how coach ya, bagaimana ya digital marketing, gimana biar rame ya. Nah itu udah how, pertanyaannya salah. Pertanyaannya justru, who, siapa yang harus kamu serang sebenarnya gitu. Itu fundamental yang harus dibenerin dulu gitu ya. Jadi kalau Oke, ngomongin oke, oke. ke sana tuh gimana tuh? Fundamental harus kuasain nggak atau harus teknikal aja atau gimana, Len? Jadi kalau mau investasi jangka panjang sih setidaknya ngerti ya fundamentalnya. Cuman teman-teman kalau misal nggak ngerti Hmm. fundamental pun tak kasih tahu saham-saham yang bagus buat investasi itu nggak banyak berubah kok. Jadi saya udah sering kasih tahu buat investasi jangka panjang. Saya banyak yang bagus Bodoh-bodohan ya. aja gitu. Bukan. Jadi ini memang di Indonesia pilihannya untuk investasi jangka panjang tuh yang premium itu aja, kecuali mau yang second liner ya. Hmm. Nah, tapi
timingnya yang jarang banget. Jadi aku nggak mau beli saham untuk investasi selain di tahun 2020 ini sama 2008 dulu. Makanya saya dikenal sebagai trader, sebenarnya bukan saya nggak mau investasi jangka panjang, karena timingnya belum tepat. Oke, aku ulang lagi, yang buat investasi jangka panjang, ada beberapa. Aku bagi jadi dua bagian. Yang bagian pertama ini bagian yang udah rada, karena udah naik BCA, tahu banget lah. BRI masih valuasi masih agak terdiskon, tapi udah agak telat juga. Terus kemudian ICBP sekarang juga udah agak telat, kecuali nanti kalau ada sentimen itu lagi, time hill lagi, dia jatuh lagi, nah itu boleh tuh. Nah terus kemudian yang berikutnya si Indofood itu juga udah agak mahal, agak telat. Terus si Kalbe Farma, Unilever itu udah agak telat juga. Yang masih murah saat ini secara valuasi maupun ada upside harga, itu ada BMRI, Bank Mandiri, Bank BNI, aku sambil ingat-ingat ya, Telkom, terus HMSP hari ini baru jalan dan itu masih bisa. Gudang Garam itu juga masih bisa untuk investasi jangka panjang. Jadi meskipun tadi naik kenceng itu masih oke gitu. Mungkin ada yang nanya nih teman-teman, kayak kalau Bismillah gimana? Bismillah Inti Makmur, wah hari ini tuh naiknya gila banget, tau nggak? 34%. Jadi ya itu, kalau Bismillah ini lebih buat trading aja ya teman-teman ya. Jadi trading itu bukan melulu ngomong beli hari ini jual besok, enggak. Trading itu kalau aku jangka pendek itu kurang dari 1 bulan. Sedangkan kalau jangka menengah trading aku itu sekitar 3-6 bulan. Contohnya apa? Contohnya saham TOWR itu kita udah hold lumayan hampir 1 bulan kayaknya saham TOWR itu kita hold dan itu masuk strategi super. Itu kita mau hold berapa lama? Ya memang yang menentukan, kita nggak pernah target. Kalau besok udah jelek kita jual, ternyata besok jatuh kita jual. Tapi kalau masih bagus bulan, 2 bulan, 3 bulan, pernah saya nge-hold saham rencananya buat trading, tapi setahun masih naik terus. Dulu saham Indi. Nah tadi ada yang nanya Indi nih, Pak Bara kayaknya tadi nanya Indi. Indi gimana? Indi itu juga siklikal juga. Siklikal, jadi kalau pas dia trennya lagi bagus kita hold lama gitu. Nanti aku bahas batu bara ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang nanya juga MDKA. MDKA ini termasuk perusahaan yang bisa di hold juga untuk jangka menengah karena harga emas masih terus naik, indecision karena COVID-19, terus indecision juga selain karena COVID-19 itu juga karena trade war, perang dagang. Jadi orang-orang masih suka beli emas gitu. Jadi kalau mau buat mas kawin, jangan cuma beli emas-emasan, perhiasan, itu kayak pabriknya ada MDKA, PSAB, Antam. Mau emas hitam, beliin Timah, PT Timah itu jadi. Ya itu sih teman-teman. Mas kawinnya saham ya, jadi ya saham emas gitu ya. Iya, mas kawinnya perusahaannya kan keren itu. Oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak teman-teman nih? Shanghai hari ini turun 4%, efek ke IHSG nggak? Iya, kalau aku bilang IHSG udah diresisten banget ya, makanya aku bilang IHSG itu udah rawan banget profit taking sih teman-teman. Maka dari itu aku banyak sekali beli sahamnya akhir-akhir ini tuh milih yang belum naik, belum jalan gitu. Kalau udah yang ketinggian kayak BCA kayak gitu-gitu udah agak riskan ya sekarang ya. TOWR gimana? Sekarang short term lagi di support masih bisa naik. Wah bahaya nih Fer, kalau nanya saham nih nggak kelar-kelar nih Fer. Kamu ya nggak apa-apa, ini banyak yang minatnya di saham, nggak apa-apa nih, seru. Saya sambil belajar by the way, jadi bahasa-bahasa asing ini jadi saya belajar juga ya. Nah, terus sih ini SCMA sama MNCN. SCMA itu banyak banget institusi yang suka tuh. Jadi big money banyak masuk, makanya dia udah naik. Tapi sekali lagi teman-teman, kita jangan incar perusahaan yang udah naik. Sekarang tuh cari yang belum naik. Jadi kalau teman-teman nanya sama saya SCMA atau MNCN sekarang, saya akan pilih MNCN. Kenapa? Upside-nya masih tinggi gitu. Upside-nya masih ada lah gitu ya. Oke, Ros dan LPPF sabar yo. Sabar yo. Jadi beberapa. Oke, Fer, kamu ngomong dari Jawa Tengah juga kan? Dari Semarang ya? Ya, Mama Semarang, Papa Jogja gitu ya. Cuman udah lama di Jakarta, jadi Ellen kan alamnya masih di sana gitu ya. Ulangin yang belum naik. Di replay ulang, capek. Ulangin yang belum naik. Udah lupa. Apa ya tadi ya? Itu tadi lah belum naik. HMSP baru mulai, GGRM, terus Telkom, terus Adikarya, RALS, LPPF. Anyway, teman-teman kalau beli saham-saham yang saya sebutin tadi, kayak Asri, kayak gitu-gitu, itu mesti
Sabar. Kenapa? Karena dia masih sideways. Kalau nggak mau nunggu lama, sideways-nya belinya pas breakout. Contoh apa hari ini ya MSP breakout beli, tapi takut kan kalau disuruh beli pas breakout Hmm. gitu. Nah, teman-teman seringkali Hmm. takut tuh waktu beli pas breakout, terus kadang-kadang wah udah telat, jadi takut kayak gitu-gitu. Tapi kalau masih murah belum jalan, disuruh beli, beli gak sabar gitu. Ya, ya kira-kira itulah teman-teman ya. Ini kalau baru mau masuk gimana? Makanya kenapa ada yang nanya nih, Coach Fairly, kok Iya, Ellen bisa sih gimana? setiap hari nggak ada ini nggak bosan apa nggak kehabisan Iya. bahan apa gimana kehabisan bahan saham tuh setiap hari berubah. Ini masih bagus guys. Iya. Oke, kita lanjut Coach Fairly. Haus aku. Gantian. Iya. Gantian Coach. Iya, Aku iya. minum Saya dulu ya. belajar nih dari tadi jadinya Boleh ya. Coach. Banyak insight. Ya, kenapa? Lampu mau mati lagi, oh, mau ambil minum. Iya. Iya, jadi Ellen mau Nah, nanya apa seputar bisnis kalau bisnis gitu apa ya. aja nih teman-teman? Oh, tadi ada yang nanya kok. Ada yang Mm-mm. nanya tuh ya, prospek dari perusahaan IT, e-commerce Mm-mm. gimana gini? Prospek, oh ini pertanyaannya masih terlalu gede, luas nih. Maksudnya mana pertanyaannya lengkapnya apa Len tadi? Ya, IT, e-commerce kayak gitu gimana? Bagus, saya lihat itu ya eranya ya udah di situ ya kita ya. Justru eranya akan semakin semakin ke sana gitu loh ya untuk teknologi kan intinya gitu ya. Makanya Len tadi kan note itu tuh yang apa namanya perusahaan yang udah ke arah teknologi itu Ellen rasa itu akan ke sana. Jadi bagus. Jadi banyak klien-klien juga udah convert ke sana, semakin ke sana bergeraknya semua ke IT. Jadi artinya kalau klien-klien saya bidangnya bukan IT bergerak ke sana, kalau dia bidangnya IT, artinya marketnya lagi bertumbuh ke sana gitu loh. Jadi siap siap nampungin itu tuh. Ya lagi beralih banget. Jadi Hmm, marketnya Indonesia nih gede banget buat ke situ nanti gitu. oke, 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 oke. Teman-teman tadi ada yang nanya ya, kenapa sih saham-saham e-commerce atau IT di Indonesia nggak naik-naik? Ngomong-ngomong ada ya? Oke, ada beberapa perusahaan teknologi di Indonesia memang masih kayak likuiditasnya masih kecil banget ya dibandingin dengan perusahaan teknologi yang ada di luar negeri sana. Jadi kalau teman-teman perhatikan tuh di S&P 500 di Amerika itu mereka sahamnya banyak naik kan. Itu perusahaan teknologi banyak banget perusahaan teknologi dan juga Hmm. di China, di Hong Kong, Shanghai. Jadi memang culture-nya beda. Kalau di Indonesia, teman-teman, yang perusahaan teknologi kayak gini mungkin untuk masuk ke bursa efek Indonesia masih belum banyak ya, Kak. Misalkan Traveloka, Gojek dan seterusnya itu masih belum banyak. Jadi teman-teman kalau di Indonesia tuh orang kayanya nomor satu paling kaya dari mana? Dari jualan rokok, ya kan? Ya udah, ya udah Hmm. diikutin aja yang begitu beli saham yang di situ gitu. Tapi bukan berarti saya menutup diri dari perusahaan teknologi. Nah, kalau teknologi aku sempat coba-cobain juga nih di luar negeri nih. Ini ada nih. Ini aku tutup angka, nggak kelihatan juga ya slow ya. Aku ada beli dikit ya teman-teman ya. Cuman jangan fokusnya di sini. Aku beli ini tuh juga untuk tagging aja. Tagging tuh biar saya stay alert dengan saham-saham di seluruh dunia ini perkembangannya gimana. Jadi kalau duitnya make money banyak dari mana? Dari saham Indonesia. Dari saham Hmm. Indonesia banget. Kenapa? Kan karena aku bisa mantau banget. Aku bangun siang hari, pagi hari, aku Hmm. bisa. Nah, kalau untuk saham di luar negeri aku ada beli Amazon dan thank God Hmm. untung 20%, ada yang rugi juga. Terus Ah. Alibaba aku ada beli juga nih ya buat buat rencananya buat investasi sih karena aku nggak bisa melek malam gitu. Jadi aku baru beli Hmm. dikit, nabung saham dikit di sana ya. Terus kemudian ada Berkshire Hathaway itu juga untungnya ya baru sekitar 8,5 sampai 10%-an lah. Terus kemudian aku ada beli saham SE. Eh, SE itu yang punya si limited itu loh, itu dia yang punya Shopee. Shopee. Terus kemudian aku ada beli PDD, Pintuoto, terus sama pengen beli Meituan. Meituan itu GoFood-nya yang ada di China sana gitu. Hmm. Cuman ya
semua nih aku beli cuman dikit-dikit banget teman-teman. Aku Hmm. cuman buat kayak belajar gitu loh supaya saya stay alert. Kalau saya punya kan saya mesti mantau. Kalau enggak kan kadang kan Iya, bisa betul. malas gitu. Nah, maka dari itu juga teman-teman kalau lagi belajar saham di Indonesia itu juga Hmm. jangan fokusnya langsung kencengin gitu, jangan langsung fokusnya masukin duit gede-gede, bisa deg-degan banget tuh. Jadi kayak kayak saya misalkan saya kalau di saham luar negeri itu kan cuma dikit-dikit doang kan, istilahnya buat Ya, tagging aja. Teman-teman ya. buat saham Indonesia kalau kamu belum siap misalkan denger saya ngomong saham apa, oh ini bagus ini kurang atau ini bagus itu beli dikit-dikit Hmm. kayak tagging gitu loh, jadi teman-teman Hmm. uh, alert gitu, lama-lama pinter, lama-lama ngerti gitu, kira-kira kayak gitu. Berkshire Hathaway Hmm. itu ada Berkshire Hathaway A, ada B, aku beli yang B. Aku belum sampai hati beli yang A gitu ya. Oke. Terus ditanya tuh dikitnya Ellen tuh berapa tuh katanya gitu ya. Iya, mau tahu aja. Ya, jadi Tidak dikit boleh tuh tahu. ya, dikit tuh relatif ya. Benar. Nanti kalau aku bilang ada yang merasa kayak kegedean, wah, Mm-mm. saham kok mahal gitu. Tapi kalau aku bilang, Mm-mm. beli saham berapa sih? Nanti di sini banyak orang kaya nih ya, wah follower-follower kita nih orang kaya semua. Aku bilang dikit banget sahamnya kayak Ya. gitu. Mungkin Tidak usah terlalu persentase kan ya, iya persentase benar-benar. dari populasi mungkin bahasanya atau apa tuh. Karena sedikit tuh beda-beda tiap orang gitu ya. Pintuoto sama Taobao itu dua-dua sama-sama bagus. Itu lu nanti nggak usah mikirin ke saham luar deh, saham Indonesia aja dulu dimatengin lah gitu. Oke ya, nggak Hmm. usah mikirin ke sana gitu ya. Mikirin saham Indonesia dulu aja, peluangnya masih banyak banget ini, banyak banget sekarang ini. Oke, Coach Fairly. Ya. Em, Mm-mm. apa hal terpenting di dalam membangun bisnis buat Coach Fairly itu? Satu aja. Ya, satu ya. Kalau cuman satu, tapi ntar pada dengernya bilang, ah basi nih gitu ya, misalnya gitu. Tapi Oh, buat biasa saya, aku kalau ditanya orang, apa yang terpenting di saham? Aku jawab itu, dibilang basi. Wah, itu mm-mm. biasa. Aduh, Iya, kenapa? makanya. Rekomendasi paling simpel itu saya yang paling penting. Oke, coba apa yang paling penting? Iya, jadi ini kan karena ini jawaban ini benang merah dari saya mungkin ratusan mengcoaching orang ya. Jadi dibilang basi bisa jadi basi, tapi sebenarnya kenyataannya itu. Jadi kalau cuma satu, yang paling penting si kaptennya ya, kaptennya. Jadi ingat baik-baik ada kalimat ini, life is a mirror. Hidup itu cermin. Apa yang terjadi sama bisnis kita hari ini, itulah cerminnya Anda sebagai kapten hari ini. Kalau bisnis Anda merasa, aduh tim gua kok nggak perform ya, aduh kok omset nggak naik-naik ya, yaitu life is a mirror, itulah yang terjadi sama si kaptennya ya, kaptennya yang tidak mau belajar bisa jadi, atau kaptennya yang tidak punya leadership yang cukup baik ke timnya gitu ya. Kaptennya yang super cowboy tidak mau bangun sistem, akhirnya energinya dia, pikirannya dia tersedot ke operasional, padahal harusnya dia sebagai kapten di atas gitu ya. Jadi penting banget kalau cuma satu, ayo naikin levelnya si kaptennya dulu ya. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah, nggak mudah sih sebenarnya, belajar belajar ngatur waktu aja belum tentu mudah tuh ya. Jadi apa namanya, ngatur waktu, ngatur berani ketegasan, dominan ke tim. Dominan tuh bukan marah ya, bukan gebrak-gebrak meja ke tim gitu maksudnya, tapi punya ketegasan kayak gitu. Jadi semuanya balik balik dari ini, balik dari si kaptennya ya. Sebenarnya Kapal sih yang keren ya. aku setuju Kenapa? banget ya, Fer ya. Sorry aku putus Hmm. ya. Aku Ya, interrupt dikit mumpung masih ya, keinget. ya. Aku setuju banget ya. Kalau di saham itu ya, teman-teman, ini bisa dibilang basi, tapi sebenarnya ini paling penting banget loh. Kalau di saham tuh ya, Hmm. paling penting banget nomor satu itu manajemennya. Karena manajemen itu adalah driver dari perusahaan. Dan aku ada baca buku bisnis juga, Good to Great, Jim Hmm. Collins. Yang paling penting itu Hmm. apa sih sebenarnya? Satu, CEO-nya. Ganti CEO, ganti setir arah perusahaannya, langsung ganti semuanya. Perusahaan dari good jadi great gitu ya. Dan aku Hmm. kemarin sempat nge-live bareng Pak Hermanto Tanoko juga kan yang punya Cleo itu. Ketika Hmm. aku tanya Hmm. juga apa sih yang paling penting di dalam bisnis ini, ternyata beliau juga ngomong hal yang sama. Yang paling penting di dalam bisnisnya adalah ownernya. Udah itu aja. Jadi Hmm. setelah ownernya, nomor dua adalah SDM-nya. Gimana caranya kita memilih Ya. orang-orang yang tepat gitu. Betul. Cuman biasanya nggak mau bilang saya yang salah. Yang salah tim saya, coach. Yang salah market lagi begini, COVID begini, Jokowi Iya, begini, itu gitu kan? benar. Yang salah yang Iya, kemarin
kenapa bilang ini, bilang Adi nggak naik-naik, bilang AWSP nggak naik-naik, habis dijual ternyata naik. Iya, Canda. kalau kaptennya ownership belajar satu ini ya, sayalah orang yang paling salah di kapal ini. Itu Hmm. level leadershipnya bakal naik banget tuh ya. Jadi kalau ngomongin tips bisnis mah gede banget. Jadi mungkin kasih tahu ini dulu kali Len ya, nanti ya sebelum sebelum keputus ya. Jadi kalau ngomong tips bisnis banyak banget. Jadi saran saya udahlah cek aja buku ini gitu ya, Business is Fun gitu ya. Kita nggak pernah bilang business easy ya, bisnis tidak easy, bisnis itu tidak mudah, sulit bahkan ya. Cuman kalau tahu cara praktisnya bisa gitu loh ya. Business is Fun ini saya mau bagiin buat yang lagi nonton di sini, ada beberapa ntar saya bagiin gitu ya. Caranya DM aja ke saya, follow dulu, follow saya Ferly F. Raya, DM nama, nomor handphone sama kota biar saya tahu Anda dari kota mana. Jadi itu aja ya, DM nama, handphone, sama kota, lalu follow saya. Kalau mau tambahin di story, saya tambahin kemungkinan menangnya lebih besar gitu ya. Jadi saya bagi ntar yang dari DM berapa, dari yang repost story berapa mungkin, atau dari yang komen berapa, ntar kita undi. Saya kan kasih beberapa. Jadi ini national bestseller, banyak rumus buat marketing, buat di operation, mau dibangun tim, di leadership, semua ada di buku ini ya. Jadi baca aja gitu mungkin. Oke, good banget ya. Teman-teman, tadi banyak yang mulai nanyain batu bara lagi gitu. Banyak yang nanyain batu bara. Aku bahas tentang batu bara dikit ya. Jadi PTBA ini, kalau aku lihat ya, PTBA ini paling alon-alon banget. Kenapa? Dia punya kapitalisasi juga paling gede ya. Cuman kalau aku lihat, masih cukup oke, meskipun gerakannya nggak akan seagresif untuk kayak Indi, Doit, Adaro gitu ya. Jadi masih cukup oke, tapi perlu kesabaran emang untuk si PTBA ini. Udah mulai agak naik dikit dari beberapa minggu yang lalu, meskipun 3 hari ini ya fluktuatif ya, ada merah tapi sempat naik di pagi hari. Terus kemudian si Indi, tadi ada yang nanya Indi nih, Pak Bara masih nonton nggak ya? Ntar aku DM aja. Indi ini istirahat sesaat, teman-teman. Jadi kemarin sempat naik pas tanggal 13 Juli. Terus setelah itu turun 3 hari kemudian. Menurutku ini turun cuma sesaat ya, normal correction karena udah ketinggian naiknya ya. Jadi Indi ini kalau teman-teman punya time horizon, mau untuk 1 bulan sampai 3 bulan masih bisa simpan. Tapi kalau teman-teman suka nge-swing trading, sekali lagi trading atau investasi itu tergantung pada tujuan time horizonnya. Kalau teman-teman mau swing trading, ya tunggu sebentar lagi. Kalau masuk swing trading, nawar sebentar lagi. Kalau teman-teman buat sekitaran 1-3 bulan ke depan, ini masih boleh masuk nge-hold. Ya beda, kalau time horizon besar, harga jadi tidak terlalu harus tight banget, ininya agak beda-beda dikit nggak apa-apa, kemahalan dikit nggak apa-apa istilahnya. Tapi kalau teman-teman swing trading yang beli jualnya cepat, berarti harus nawar banget gitu. Oke. Nah teman-teman, aku tuh juga baca buku Business is Fun ini ya. Jadi aku bagi-bagiin ke saudara-saudaraku tuh. Jadi ke teman-temanku itu bagus banget, isinya daging ya, tebel banget juga gitu. Jadi kalau teman-teman ngantuk, bisa buat bantalan juga, nanti langsung masuk semua kayak gini. Dibakar, ditelan gitu mungkin lebih. Adaro tolonglah, Ci, sampai ditebelin, digedein semua hurufnya. Itu kalau dibaca ambil teriak, Adaro tolonglah gitu. Adaro masih posisi sideways, polanya sama Indi sih cakepan Indi ya. Jadi Indi itu geraknya yang bakalan paling liar lah. Kalau Adaro ini masih sideways aja. Jangka pendek upside-nya bisa sampai ke 1215 itu. Cuman kalau aku lihat lebih potensial si Indi gitu. Oke. Coach Ferly. Ya. Kita udah mulai kita tutup nih, Coach. Teman-teman yang daftar malam ini, ini Coach Ferly hari ini ada traktir seminar online diskon Vagansa SODV malam ini dengan kode promo FFR ya. Kok kode promonya ini sih SODV sih? Kode promo FFR. Nanti teman-teman juga bakalan dapat tips bisnis dari Coach Ferly Fitra Raya nih. Jadi teman-teman mohon izin ya, yang teman-teman hari ini masukin data ke ellendesme.com/SODV.
dengan kode /SODV dengan kode promo. Jadi nanti teman-teman dapat seminar aku besok hari Sabtu. Kode promonya FFR. Nanti teman-teman ya sempat post ya. Jadi ini teman-teman kalau masuk ke situ ellengasme.com SODV, masukin kode promo FFR. Nanti teman-teman nggak hanya dapat seminar online diskon Vagansaku, tapi teman-teman juga bisa dapetin tips bisnis dari Coach Fairly, belajar lebih lanjut, dan pastinya kasih gratis ya Coach ya, entah nanti di webinar Coach bisa. Oke, kita mau kasih giveaway nih Coach. Coach mau kasih hadiah berapa nih? Kasih hadiah berapa nih Fair? Buku ini maksudnya ya, buku ini nanti sebenarnya minimal 5 sih saya biasa baginya gitu. Cuma nanti lihat kalau lebih banyak saya pasti kasih lebih juga gitu ya. Minimal saya akan keluarin 5 Jadi buku. Jadi teman-teman ya, rule-nya kayak gini ya. Seperti biasa, jawab pertanyaan ya. Tolong teman-teman nanti jawab pertanyaan. Kita akan pilih 5 pemenang pertama dapat buku Business is Fun dan dapat e-trade 10 hari. Layanan edukasi belajar saham online setiap hari. Ada referensi sahamnya juga. Terus kemudian yang kedua, ya ini Jakarta udah mulai macet teman-teman. Udah mulai rame katanya. Jadi ini mungkin signal ikut macet lah. Yang kedua, untuk 5 pemenang berikutnya, teman-teman nanti akan dapat e-trade aja gitu ya. Jadi mau kasih berapa Coach? 5 atau 10 Coach? 5 dulu. Nanti kalau banyak yang join, yang ikut saya malah bisa jadi kasih lebih gitu ya. Biasa sih 5 saya akan keluarin. Jadi gitu yang ya. pemenang pertama akan mendapat buku dan e-trade, buku dari Coach Fairly, sedangkan 5 yang berikutnya dapat e-trade aja. Nah, nanti pemenang langsung aja DM ke aku, ya, DM ke aku, nanti kita akan share infonya ke Coach Fairly. Iya, betul. Yang dapat buku 5 orang boleh DM ke Coach Fairly juga deh, gitu ya. Jadi tapi di luar, dapat yang ya gini, 5 saya kasih ke Ellen buat yang itu. Di luar ada 5 lagi yang tadi yang DM saya langsung yang di luar ikut giveaway itu apa yang pertanyaan tadi itu. Ya, jadi yang follow saya orang. 10 tuh berarti totalnya tuh. Ya. 10 aja ya. Oke. Yuk, kita pilih 10 pemenang. 10 pemenang. Oke. Pertanyaan siap-siap, jeng-jeng. Pertanyaannya ya. Mulai burem. Mau kasih pertanyaan apa, Coach? Aku juga bingung mau kasih pertanyaan apa. Apa ya yang paling gampang? Aku tahu sekarang. Tadi ada satu perusahaan. Perusahaan apa ya? Perusahaan yang aku kasih lihat ininya. Yang aku kasih lihat websitenya dia. Itu perusahaan apa? Kode sahamnya apa? Dia sewain mobil gitu. Terus dia udah pakai teknologi. Aku suka dia pakai teknologi. Apa coba? Apa coba? Waduh, nggak bisa ya? Bukan. Nggak bisa semua. Nggak bisa semua ini. Iya, itu dapat yang Mogalana. Udah yang lain nyontek. Udah dapat satu pemenang. Yang Mogalana. Yuk, Coach. Bantu pilih pemenang, Coach. Oh, ini cepet banget nih pada. Itu satu orang. Kemudian yang kedua, Cynthia. Yang ketiga, Coach. Pilih, Coach. 3, Fair pilih, Fair. Asrul. 2 lagi, Fair. 2 lagi dapat buku, Fair. Sama dapat yang... Gerak terus ini ya. Oke, ya. VY Chan 88. V_Chan 88. Satu lagi yang dapat buku dan dapat e-trade, Evi Vianti. Oke, 5 orang yang saya sebut tadi. Tolong DM saya, EMT 15A. Ada A-nya, artinya Anda dapat buku. EMT 15A, kemudian nama, email, dan WhatsApp Anda. Nanti kontak Anda akan saya share ke Coach Fairly juga untuk dikirim buku. Kemudian, 5 orang lagi nih, dapat e-trade doang. 5 orang lagi dapat e-trade doang nih. Loh, kok tadi jawaban udah benar, sekarang jadi salah semua? Kita ganti pertanyaan aja deh. Kita ganti pertanyaan. Coach, kasih pertanyaan, Coach, buat 5 orang terakhir, Coach. Buat yang ini ya. Jadi
pertanyaannya gini, kalau cuman satu ya tadi tuh ya, berarti ya, kalau cuman satu ya, apa yang paling penting di bisnis versi yang dari live live kita hari ini? Hmm. Apa sih yang paling penting di bisnis? 5 orang lagi nih. Ya, itu tuh mulai muncul tuh ya. Nah, tuh urutannya siapa tuh? Oh, ini ada nih, ada pemenangnya nih. Vivi Liana official kaptennya atau Hmm, leadernya. Sergio hmm. Fernandez nomor 3. Ntar aku bantu lihat ya, cepet banget karena geraknya. Ya, Ana Herlina 74. Rudi Suhendra 5. Anwar underscore RS7. Udah nggak apa-apa, malam ini aku dimarahin netizen karena banyak yang nggak dapat. Biasa kalau yang bacain hadiah itu yang korban dimarahin. Oke, oke, iya, oke. iya, iya. Oke, Hmm, itu semua ya teman-teman. Tadi pemenang-pemenangnya. Yang menang hmm, untuk MTrade aja, tulisnya EMT 15 nama email HP. Oke ya, yang menang hmm, sama buku tadi EMTA nama email HP. Dan jangan lupa hmm, teman-teman bisa dapat hadiah langsung juga, dapat seminar online diskon Pagansa besok hari Sabtu, dan yang malam ini spesial adalah teman-teman bisa dapat kelas online belajar bisnis bareng Coach Perly dengan cara masukin ke ellendesmi.com/kode SODV dengan kode promo FFR, hanya dengan kode promo FFR malam hari ini. Jadi besok kita akan kasih data Anda ke Coach Perly untuk Anda bisa dapetin teknis tentang seminarnya Coach Perly online gitu. Oke, hmm. thank you Oke, semuanya. Thank you ya Coach thank Perly. you, Ellen. Ya, Terima ya, kasih. Selamat malam. Salam ya, rupiah. bye.